Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Alfinita, Prodi Ekonomi Pembangunan NIM 2013-0036. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai wewenang OJK untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah BLK. Sebelum kita mengetahui tentang wewenang Otoritas Jasa Keuangan, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan pemerintah agar ada yang mengawasi segala sesuatu yang terjadi pada sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK disahkan melalui Peraturan UU Nomor 21 Tahun 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Juli 2012. Namun perlu dicatat, OJK merupakan lembaga independen namun tetap ilegal. Kok ilegal sih? Legal. Perlu dicatat, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen namun tetap legal. Ada UU khusus yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan. Artinya ada landasan hukum untuk menjalankan semua tugas dan wewenangnya. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan penting untuk diketahui. Pemerintah membentuk lembaga independen ini untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan pada sektor keuangan. Tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu tugasnya yaitu menjalankan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi pada semua kegiatan yang ada di sektor jasa keuangan. Tugas utama Otoritas Jasa Keuangan adalah mengawasi dan mengatur kegiatan yang ada di sektor perbankan, pasar modal, lembaga keuangan perbankan, seperti asuransi, dana pensiun, dan jasa lembaga jasa keuangan lain. Berkaitan dengan tugas OJK, ada wewenang yang hanya bisa dilakukan Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi tugas-tugasnya, antara lain, memberi izin untuk seluruh kegiatan yang terjadi dalam sebuah bank seperti pendirian bank, pembukaan kantor bank, hingga pencabutan izin usaha bank, mengatur kegiatan bank yang berkaitan dengan sumber dana, pendanaan, produk hibridasi, serta kegiatan di bidang jasa. Mengatur dan mengawasi tata kelola bank sampai pemeriksaan bank. Membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan sektor jasa keuangan. Membuat dan menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur hingga mengelola dan mengatur kekayaan serta kebutuhan. Membuat kebijakan operasional pengawasan pada kegiatan layanan keuangan pada sektor non-perbankan. Mengawasi implementasi tugas pengawasan kepala eksekutif lembaga keuangan. Sebagaimana diatur UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas OJK melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan sektor pasar, kegiatan jasa keuangan sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang OJK ini terbagi menjadi wewenang khusus terhadap sektor perbankan dan sektor jasa keuangan secara umum. Wewenang khusus OJK pada sektor perbankan yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank seperti perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha bank seperti sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan dan pengawasan terhadap kesehatan bank seperti likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank.
Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, seperti manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Wewenang khusus OJK pada sektor jasa keuangan. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statur pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Adapun kewenangan dalam pengawasan sektor perbankan dan non-bank, yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statur. Sekian penjelasan mengenai pengertian otoritas jasa keuangan dan wewenang otoritas jasa keuangan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.